Desa Tanjung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Desa ini memiliki luas 469,40 hektar dan jumlah penduduk 9.760 jiwa. Desa Tanjung terdiri dari 17 dusun, di antaranya Dusun Sorong Jukung, Kandang Kao, Karang Panasan, Karang Raden, Karang Pande, Karang Dese, Gubuk Baru, Karang Jero, Karang Suwele, Karang Langu, Karang Bedil, Karang Bayan, Dusun Lading-Lading Induk, Lading-Lading Otak Dese, Lading-Lading Samarai, Lading-Lading Dasan Baru, dan Lading-Lading Penimbangan. Secara topografi, Desa Tanjung berada pada ketinggian 68 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut, Desa Tanjung dapat dikatakan sebagai desa dataran rendah, sehingga sangat baik dalam mengembangkan sektor pertanian, peternakan, pariwisata, industri, dan perdagangan. Keberadaan sampah di Desa Tanjung menjadi penyebab utama masalah sosial di desa tersebut. Pemerintah Desa Tanjung sudah menerapkan bebas sampah dengan berupaya memberi bantuan untuk penunjang keberadaan sampah, yaitu pembuatan kelompok swadaya masyarakat. Pemberian tempat sampah berupa tong dan karung kepada penduduk. Akan tetapi, kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah masih kurang, sehingga masalah keberadaan sampah di wilayah tersebut belum dapat terrealisasi secara maksimal. Oleh karena itu, kami mahasiswa Universitas Mataram yang melakukan KKN tematik dengan tema Zero Waste di Desa Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, melaksanakan beberapa program kerja yang terbagi dalam program kerja utama dan program kerja tambahan. Program kerja utama yang kami lakukan, yang pertama adalah sosialisasi mengenai Zero Waste. Kami melakukan sosialisasi pertama di Aula Kantor Desa Tanjung, dan sasaran dari sosialisasi ini adalah staf desa dan kepala dusun di Desa Tanjung. Dan sosialisasi selanjutnya kami lakukan di beberapa dusun dengan menggunakan konsep acara semi formal, yaitu dilakukan di Aula Posyandu Dusun. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan sambutan dari kepala dusun, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi Zero Waste. Penyampaian materi diisi oleh anggota kelompok. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di beberapa dusun dihadiri oleh masyarakat setempat dengan jumlah peserta yang beragam. Sosialisasi Zero Waste sangat penting dilakukan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menekankan produksi tumpukan sampah yang ada di suatu wilayah. Sosialisasi ini memberikan inovasi Zero Waste menggunakan prinsip memilih jenis-jenis sampah, yaitu organik dan anorganik. Pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan jenis sampah yang digunakan. Misalnya sampah organik dapat dijadikan sebagai bahan pokok pembuatan pupuk kompos atau pupuk organik cair. Sedangkan sampah anorganik dapat dimanfaatkan sebagai bahan pokok pembuatan ekobrik, pot, dan hiasan lainnya. Oleh karena itu, sosialisasi Zero Waste menghadirkan edukasi sampah seperti pengelolaan sampah, jenis-jenis sampah, dan sebagai kategori kesiapan masyarakat atau pemerintah desa dalam menghadapi produksi sampah yang tinggi. Selanjutnya yaitu kegiatan pembuatan pupuk organik cair. Kegiatan pembuatan pupuk organik cair ini merupakan salah satu program kerja utama dari kelompok KKN tematik Universitas Mataram di Desa Tanjung. Desa Tanjung merupakan desa dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga menghasilkan sampah organik yang banyak dan tidak dimanfaatkan atau diolah dengan baik.
Hal ini menjadi masalah yang signifikan terhadap pencemaran lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kelompok KKN tematik Universitas Mataram Desa Tanjung menginisiasi melakukan pembuatan pupuk organik cair dengan memanfaatkan sampah rumah tangga seperti sisa-sisa sayuran, buah-buahan, dan sampah rumah tangga. Tujuan dari kegiatan ini adalah dapat mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan sampah organik ataupun sampah rumah tangga menjadi bahan yang berguna dan memiliki nilai ekonomi. Pembuatan pupuk organik cair dapat menjadi alternatif untuk mengoptimalkan pertumbuhan tumbuhan dan menyuburkan tanah. Selain itu, menggunakan pupuk organik dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak tanah. Pembuatan pupuk organik cair mudah dibuat secara mandiri di rumah dengan memanfaatkan bahan sisa sampah rumah tangga. Pupuk organik cair memiliki banyak kelebihan, yaitu bahan yang mudah didapat, dapat memperbaiki struktur dan kualitas tanah, dan menyediakan unsur hara secara tepat dan ramah lingkungan. Dan program kerja utama kami yang terakhir adalah membuat kreasi pot dari botol plastik bekas. Program kerja ini kami laksanakan mulai dari minggu kedua setelah KKN mulai dilaksanakan. Membuat kreasi pot dari limbah plastik merupakan inovasi zero waste yang perlu dikembangkan. Membuat kreasi pot dari limbah plastik sebagai wadah penanaman untuk menanam sayuran bertujuan untuk mengolah limbah botol plastik menjadi bahan yang berguna sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Manfaat dari pembuatan kreasi pot dari botol plastik yaitu dapat mengurangi timbunan botol plastik. Botol plastik termasuk ke dalam sampah anorganik yang memiliki waktu penguraian yang sangat lama. Meninjau dari waktu penguraian botol plastik yang sangat lama, sehingga kelompok KKN tematik Universitas Mataram di Desa Tanjung berinovasi untuk memanfaatkan botol plastik sebagai wadah penanaman atau pot sayuran. Kegiatan diawali dengan melakukan survei tempat pengumpulan botol-botol plastik yang akan dilakukan sebagai pot. Pengumpulan botol plastik dilakukan dengan melibatkan anak-anak. Sasaran dari program pembuatan kreasi pot dari botol plastik yaitu ibu-ibu rumah tangga yang memiliki waktu luang dan anak-anak di sekitaran posko. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kreativitas yang tinggi pada anak-anak ataupun masyarakat yang ada di Desa Tanjung. Kegiatan pembuatan kreasi pot sekaligus melakukan penyemaian dan penanaman bibit pada pot yang sudah dibuat dan diwarnai. Penanaman yang dilakukan bertujuan untuk memanfaatkan botol plastik yang telah dibuat menjadi pot. Jenis tanaman yang ditanam pada pot yaitu tanaman jenis sayuran seperti bayam, sawi, dan cabai. Selain program kerja utama, kami juga memiliki beberapa program kerja tambahan. Di antaranya gotong royong, piket di kantor desa, Jumat bersih dan Jumat sehat, ikut serta dalam kegiatan posyandu, mengajar ngaji, mengajar di sekolah dasar, dan ikut serta dalam setiap kegiatan yang ada di desa. Oleh karena itu, hal inilah yang mendasari kami untuk melakukan KKN dengan tema Zero Waste di Desa Tanjung. Semoga program ini bisa memberi solusi kepada masyarakat bagaimana cara memanfaatkan limbah organik dan limbah plastik untuk menjaga kelestarian lingkungan. KKN tematik Zero Waste Desa Tanjung.